Semangat pagi, teman-teman, sahabat saya, Rusiani Eli. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat keseharian kami, yaitu makan di luar versi lockdown. Nah, karena kami biasa melakukan makan di luar ya, setiap hari Minggu atau hari Sabtu. Nah, karena kenapa saya mengajak anak-anak saya makan di luar? Karena saat itu adalah momen saya untuk berbincang-bincang dengan santai bersama anak-anak saya. Nah, biasanya saat-saat begitu kami berbagi dengan anak-anak kami bersharing untuk berbicara hal-hal yang sensitif, hal-hal yang sedikit menyinggung perasaan satu dengan yang lain. Jadi kami membicarakannya di luar rumah dengan situasi yang berbeda agar anak-anak mampu menerima sedikit-sedikit kenyataan-kenyataan yang mereka hadapi. Sebagai seorang ibu tunggal, saya masih berjuang untuk mengembalikan mental-mental anak-anak kami karena tidak segampang yang orang lihat. Jadi perjuangan seorang ibu tunggal itu juga sebenarnya bukan hanya bicara soal materi, tapi bagaimana mengembalikan rasa percaya diri kepada anak-anak dan anak-anak itu sendiri dalam menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena mereka sering bertanya kenapa ini terjadi dan segala hal ketika mereka sudah mulai dewasa dan besar. Tapi pada akhirnya mereka mengerti dan menerima kita apa adanya apabila mereka mengerti dan memahami apa sebenarnya persoalan-persoalan sehingga kita bisa dititik menjadi seorang single mother bagi mereka, dan mereka juga mampu menerima itu dengan baik. Nah, hari ini kami akan versi makan di luar bersama anak-anak. Jadi inilah momen-momen yang setiap minggu selalu saya lakukan bersama anak-anak saya ya, walaupun itu mendekatkan saya kepada putra-putra saya. Karena kalau di rumah kan mereka biasanya kalau ada hal-hal yang akan dibicarakan yang sedikit pribadi dan atau sedikit menyinggung perasaan, mereka akan merasa bete dengan situasi di rumah. Nah, kalau kita mengubah situasi di luar, mungkin mereka bisa merespon sedikit tentang apa yang akan kita bicarakan. Nah, bagi ibu-ibu yang lain juga, ayo boleh kita berbagi sharing. Siapa tahu mungkin ada anak-anaknya yang sedikit bandel-bandel juga ya, seperti saya menghadapi putra-putra saya susah diomongin dan segala macam. Coba sekali-sekali diajak keluar, makan di luar, versi kita saja yang sederhana. Jadi kita jangan melihat contoh-contoh yang terlalu besar tapi kita tidak mampu mencapainya. Tapi kita lakukanlah versi-versi yang sederhana tapi kita mampu melakukannya. Nah, menurut saya kan kesuksesan itu sangat sederhana. Salah satunya apabila kita mampu menyelesaikan satu peristiwa di dalam kehidupan kita dengan baik, juga kita sudah kategori sukses. Nah, jadi jangan kita melihat sesuatu kesuksesan hanya tertumpu pada materi dan segala hal, tapi juga banyak hal yang bisa kita lakukan yang mengukur kategori kehidupan kita sendiri. Nah, kenapa saya memaparkan semua ini? Karena saya ingin memperlihatkan kepada kita semua kehidupan sederhana yang patut juga kita lihat, bukan hanya kita melihat kehidupan-kehidupan di atas yang suka kita tiru dan kita contoh, tapi juga kehidupan sederhana yang sebenarnya sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita lihat persiapan kita akan makan di luar versi lockdown. Anak-anak saya sudah mempersiapkan persiapan akan makan di luar karena mereka sudah sangat mandiri, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, yang sudah saya didik sedemikian untuk mereka bisa merawat diri mereka sendiri, terutama karena dengan mereka mampu merawat diri mereka sendiri, maka mereka juga akan mampu merawat orang lain di kemudian hari. Yuk kita sama-sama lihat persiapan kami. Ini proses persiapan kami akan berpiknik, makan siang di luar. Nah, jadi ini Abang Garda sudah nyiapin makanan kami. Isinya sederhana saja ya teman-teman. Yang penting kita happy. Nah, ini Bang Garda, ini anak saya yang ketiga. Dia membantu menyiapkan. Nah, karena saya hari ini agak sedikit sibuk, jadi Bang Garda yang menyiapkannya. Nah, nih persiapan kita juga ya. Jadi isinya di sini ada nih buah-buahan, roti, itu ada sendoknya sama serbetnya ya. Nah, ini nasi tambah, nasi untuk tambahan. Takutnya karena enak makan di jalan ya. Nah, oke, inilah persiapan kita saling membantu.
karena saya harus mandi dulu sebelum berangkat. Nah, Bang Garda sudah menyiapkan telur. Kita sederhana akan menggoreng nugget. Nih nuggetnya ya, nugget ayam. Jadi sederhana-sederhana aja ibu-ibu ya, nggak usah berlebihan. Inilah hasil masakan Garda tadi yang terdiri dari telur, nugget, kemudian dikasih abon. Nanti kita sedang masak ikan teri ya. Jadi inilah bekal kami yang akan berpiknik nanti ala-ala lockdown. Nah, ini kami dalam perjalanan menuju untuk makan siang. Makan siang ala-ala lockdown. Jadi karena kita tidak bisa makan di warung-warung, tidak bisa makan di restoran-restoran ya. Jadi kita menciptakan sendiri untuk makan siang di luar. Karena anak-anak juga sudah bete, kebetulan juga hari ini adalah hari libur, hari Sabtu. Jadi kita menciptakan makan siang di luar. Begitu ya teman-teman. Jadi makan siang itu bisa kita sendiri yang menciptakan, tidak mesti harus di tempat makan gitu ya. Nah teman-teman, kita sudah sampai di tempat yang kita akan makan siang. Tapi kita makan siang di dalam mobil karena saatnya sekarang kan tidak boleh keluar-keluar. Tapi kita tetap menciptakan makan siang ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan makan siang bekal yang sudah disiapkan oleh Abang Garda tadi ya. Jadi kita udah disiapin satu orang satu tempat. Nah, gini. Jadi fungsinya kami makan siang di luar ini teman-teman ya, di samping untuk menyenangkan hati kami, menambah kebahagiaan juga. Jadi kami juga biasanya berbincang-bincang. Terkadang kan kalau kita ingin memberi masukan kepada anak-anak kita, biasanya kan kalau di rumah sendiri itu kan suka bete-bete ya teman-teman ya. Suka, maksudnya mereka tidak mendengarkan kita. Nah, salah satu solusi mungkin teman-teman bisa pakai juga cara ini, ajaklah di tempat luar yang suasananya berbeda di rumah. Jadi kita mencari suasana yang baru ya teman-teman. Mungkin itu kita akan makan siang dulu karena sudah jamnya makan, yaitu 12:30 siang. Demikian ya teman. Nah, ini kita udah makan ya teman-teman ya. Kita makan di dalam mobil, tapi tetap senang ya. Rizky mana Rizky? Dede Iki, halo. Ibu Aisyah, ini teman sejati. Di samping sangat menikmati, dianggap suasana sebagai orang tua juga. Kebetulan Ibu Aisyah ini adalah teman sekantor saya. Dialah yang selalu ada juga dalam suka duka kami. Jadi ketika kami merasa suka juga, kami tetap mengajak Bu Aisyah.